Oke teman-teman semua, pada video ini saya akan membahas tentang luka bakar. Berbicara mengenai luka bakar, saya kira hampir semua orang pasti pernah mengalami yang namanya luka bakar. Ya mungkin dari yang paling ringan ya ini seperti ketumpahan air panas atau mungkin kecipratan minyak ketika sedang menggoreng tempe atau menggoreng ikan, bahkan mungkin karena sunburn atau ketika lagi berjemur di pantai nih, terus ketika pulang kulitnya merah-merah terus kemudian besoknya menjadi gosong. Ya kalau itu sih merupakan luka bakar yang ringan ya. Berbicara tentang luka bakar, saya akan menjelaskan definisi luka bakar itu sendiri. Jadi luka bakar itu dibagi menjadi 3 derajat. Yang pertama yakni luka bakar yang paling ringan nih. Derajat pertama itu yakni luka bakar yang hanya mengenai lapisan kulit epidermis saja, bagian luarnya. Jadi tidak sampai ke dalam-dalam ya. Terus yang derajat kedua yakni luka bakar yang mengenai lapisan kedua kulit yakni bagian dermis ya. Terus yang ketiga yakni luka bakar yang sampai dalam, sampai ke otot, ke lemak-lemak, ke otot, bahkan bisa sampai ke tulang. Nah itu tadi pembagian luka bakar ya. Nah untuk luka bakar yang pertama dan kedua, yang derajat pertama dan kedua, derajat epidermis dan dermis, itu bisa saja kita mengobatinya dengan cara mengobatinya di rumah. Dalam artian luka bakarnya itu tidak banyak, alias cuman sedikit di bagian tubuh mana gitu aja. Kalau banyak maka harus langsung ke rumah sakit. Jadi kalau kita terkena luka bakar khususnya di bagian kulit epidermis dan kulit dermis, apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan? Sebelumnya banyak orang yang salah paham mengenai perawatan luka bakar. Banyak di luar sana orang-orang yang mengira seperti pasta gigi, seperti tepung dan lain sebagainya itu sebagai obat untuk luka bakar. Kan apakah pasti kalian pernah menjumpai orang yang terkena luka bakar kemudian dioleskan pasta gigi? Padahal itu merupakan cara yang salah. Kenapa? Karena pada pasta gigi banyak sekali zat aktif yang dapat membahayakan kulit yang terkena area terbakar tadi. Jadi itu malah membahayakan ya. Jadi kalau kulit Anda terbakar, jangan sampai dikasih atau dioleskan pasta gigi. Langkah yang tepat gimana sih? Oke, langkah yang tepat yakni pertama kali yang harus kita lakukan adalah membilas tangan atau area kulit yang terkena luka bakar tadi dengan air bersih, air mengalir ya, air keran. Jadi kita harus membersihkan, intinya mencuci tangan kita dengan air bersih, air mengalir tadi. Air dingin ya, air dinginnya air keran biasa. Jadi jangan sampai dikompres dengan es. Karena apa? Dari yang pertama kulit kita panas karena tersiram air panas, kemudian kita kompres dengan es batu, itu menjadi sangat dingin, itu justru malah sangat bahaya ya. Jadi suhu yang pertamanya sangat panas menjadi turun drastis menjadi dingin, itu tidak baik. Jadi kita bilas dengan air bersih mengalir itu. Kemudian jika sudah, kita beri salep. Kita beri salep secara bertahap, nanti secara berproses itu akan sembuh dengan sendirinya. Tetapi jika Anda terkena luka bakar yang berat alias yang derajat ketiga, yang sampai ke lemak, sampai ke otot dan sampai ke tulang-tulangnya, maka Anda harus segera membawa luka tadi ke dokter agar diberikan penanganan yang tepat. Jadi mungkin cukup sekian tentang informasi perawatan luka bakar. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.